sejahtera bagi kita. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3. Perkenalkan, nama saya Jeliana Dongoran SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dengan program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nomor peserta 201501733435 dan dengan nomor induk mahasiswa 23011000104. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 2 Saiparolok Kole, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada mata pelajaran PPKN kelas 7 materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan guna melengkapi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Kita berdoa terlebih dahulu. Nah, coba dulu anak ibu dulu yang memimpin doa ya ke depannya. Ayo. Sebelum kita belajar, apa baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa nih. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak. Datang dulu. Nah, untuk hari ini anak-anak ibu apakah hadir semua nak? Kita bisa memulai pelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan Berina. Ya. Materi bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Hari ini kita mempunyai kompetensi dasar. Hari ini kita mempunyai 3 kompetensi dasar. Yang pertama adalah, coba anak ibu bisa lihat dari situ kan? Bisa. Kompetensi dasar yang pertama, coba baca dulu nak. Mensyukuri makna kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang kedua, mendukung bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. yang ketiga, Menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. nah, kemudian kita mempunyai tujuan pembelajaran. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita? Yang pertama adalah siswa mampu memahami pengertian pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap aktif dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi contoh kerjasama di lingkungan kehidupan masyarakat.
Indonesia. Nah, kita sudah belajar minggu lewat. Bagus kan anak ibu masih ingat materi kita hari ini. Untuk itu hari ini kita masuk materi bab 5. Coba dulu buka bukunya nak. Materi bab 5 buku PPKN, buka dulu bukunya ya. Halaman 116. Buka dulu 116. Apa anak-anak ibu sudah baca tadi malam materi kita hari ini? Sudah ibu. Itu tentang apa? Tentang apa? Apa itu kerjasama? Siapa yang bisa? Apa itu kerjasama? Oke, kerjasama. Kerjasama adalah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai. Iya, kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan bersama tanpa melihat perbedaan di antara kita. Itulah materi kita hari ini yang mau kita pelajari. Nah, ini sudah ibu siapkan. Bahan ajar kita pada hari ini yaitu tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Tadi sudah anak sebutkan bahwa kerjasama itu merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada faktor yang mendorong adanya kerjasama tadi, yaitu memiliki tujuan yang sama, hubungan timbal balik, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Komunikasi atau situasi dan kondisi yang ada dalam satu kelompok. Nah, kerjasama harus berdasarkan norma tertentu, mempunyai norma-norma. Kerjasama harus bersifat adil. Kemudian menghargai keberadaan dan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena bangsa Indonesia berbagai macam suku, agama, ras, makanya kita harus ada saling menghargai supaya kita bisa membentuk kerjasama yang baik dengan sesama manusia. Kemudian ada bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang pertama adalah kerjasama dalam bidang kehidupan masyarakat, termasuk yang pertama di sini bergotong royong. Nah, berbagai bentuk gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Nah, apa anak-anak pernah lihat bergotong royong? Pernah lihat bergotong royong? Masyarakat kita sering adanya gotong royong. Gotong royong ada bercocok tanam. Pernah anak-anak lihat itu? Bercocok tanam? Iya, itu termasuk kerjasama. Bergotong royong membangun rumah. Biasanya di pedesaan sering itu bergotong royong kan untuk membangun rumah. Gotong royong membangun jalan. Nah, itu apa kegunaannya? Kenapa penting bergotong royong? Supaya pekerjaan itu cepat selesai. Supaya pekerjaan itu terasa lebih ringan. Nah, bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Apakah anak-anak ibu pernah bekerja sama di lingkungan sekolah? Tentu kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap manusia dibekali akal pikiran sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai makhluk pribadi ataupun sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial, Apa di lingkungan sekolah, masyarakat, dan berbangsa dan bernegara, di rumah, di sekolah. Itulah yang harus kita kerjakan hari ini. Kita harus membuat kelompok untuk berdiskusi. Anak-anak ibu, silakan untuk membentuk kelompok masing-masing. Kita buat 4 kelompok ya. Kita buat 4 kelompok. Kelompok 1 sebelah kanan, kelompok 2 sebelah tengah. Kelompok 1 mendiskusikan pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Kelompok 2 tuliskan contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Contohnya. Kelompok 3 menuliskan kerjasama di lingkungan sekolah.
termasuk sebagai contoh kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Saling berdiskusi ya. Cari dari buku, kasih pendapatmu ke kawanmu yang menulis ya. Itu tadi sudah termasuk sebagai contoh saling kerjasama di lingkungan sekolah. Jangan lupa tuliskan nama di setiap kelompok. Berapa orang kalian satu kelompok? Ada 5 orang. Tuliskan situ, sudah disiapkan kolomnya. Tanggal berapa kita belajar pertemuan hari ini? Tulis di sampingnya. Baca di sini ya. Halaman 116 kali nak, 116 buka ya. Bukunya tulis. Ya. Itu kita presentasi dimulai dari, kalau semua sudah siap, rumuskan aja ya dari kelompok 1. Oke, majulah kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dikerjakan. Yuk ke depan. Ini ada ya sini ya. Sini. Oke, siap di depan nah, perhatikan kawannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pentingnya kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan menguraikan pengertian kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat mencapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama dapat tercipta apabila setiap individu tersebut akan saling bahu-membahu. Seperti diketahui, manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Demikian hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya teman-teman? Oke, tunggu dulu ya. Nah, kelompok 1 sudah menjelaskan tadi pentingnya kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan sudah menjelaskan pengertian dari kerjasama tersebut. Nah, dari hasil diskusi kelompok 1 ada tanggapan teman-teman? Oke, mau bertanya? Tanggapan. Apa nilai-nilai penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan? Ya, nilai-nilai penting. Apa itu nilai-nilai penting ya? Penting kerjasama berbagai budaya Indonesia adalah saling memahami, saling menghargai, saling membantu, saling mengatasi kekurangan, menguatkan kebersamaan. Oke, bagaimana? Bagaimana jawaban kelompok 1? Sudah? Ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, sudah. Tidak ada lagi pertanyaan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju kelompok 2. Ya, sini. Oke, dengarkan kelompok yang lain, mendengarkan. Simak penjelasan hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Salam. Selamat pagi teman-teman.
lingkungan masyarakat dan juga manfaatnya. Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat yaitu 1. Kerja bakti. Kerja bakti merupakan kegiatan yang sering dilakukan saat hari libur di sekitar tempat tinggal. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama dan bergotong royong. 2. Gotong royong membangun rumah. Gotong royong membangun rumah biasanya dilakukan di wilayah pedesaan. Biasanya ini menjadi salah satu cara agar masyarakat lebih menjaga tali silaturahmi. 3. Bekerja sama membangun jalan. Agar memudahkan perjalanan untuk kegiatan kerja maupun mengirim paket, masyarakat bisa mengikuti kegiatan membangun agar lebih mudah. 4. Membersihkan lingkungan dan jalan. Untuk menjaga kesehatan, masyarakat harus mengadakan bersih desa. Untuk gotong royong membersihkan daerah rumah masing-masing dengan saling membantu. 5. Menanam pohon bersama. Menanam pohon dilakukan untuk menjaga kelestarian alam. Dengan menanam pohon, masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan bisa terhindar dari bahaya tanah longsor. Manfaat kerja sama di lingkungan masyarakat. 1. Agar mempererat silaturahmi. 2. Agar pekerjaan cepat selesai. 3. Melatih diri agar lebih aktif untuk berkomunikasi dengan masyarakat lain. 4. Menambahkan rasa tanggung jawab. 5. Menambahkan rasa kebersamaan. Demikianlah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat yang harus diterapkan mulai sekarang. Kegiatan seperti ini sudah membudaya di dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Oke, mereka udah menjelaskan, kelompok 2 ini udah menjelaskan tentang kerjasama di lingkungan masyarakat, apa pentingnya, apa gunanya tadi sudah dijelaskan. Bagaimana kelompok lain? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, tanya. Mengapa sifat kerjasama harus kita tumbuhkan? Sifat kerjasama harus kita tumbuhkan karena kerjasama dapat membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat. Kerjasama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Kerjasama dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Kerjasama dapat menghindari sifat egois atau mementingkan diri sendiri. Oke, mengapa kerjasama dapat harus ditumbuhkan ya tadi ya? Nah, sudah bagaimana jawabannya kelompok 1 yang bertanya? Sudah? Ada lagi tanggapan yang lain? Tidak, Bu. Kami ucapkan selamat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan maju kita sambung pada kelompok 3. Oke, ini di tengah ini. Di tengah sini, di tengah. Oke, sini. Tuh, di tengah ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami di mana topik diskusi yaitu menilik contoh kerjasama di lingkungan sekolah dan manfaatnya. 1. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Kerjasama di lingkungan sekolah adalah kerjasama yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin memiliki latar belakang atau pandangan yang berbeda. Ini membantu mereka untuk mengembangkan empati dan pengertian terhadap orang lain, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk bekerja dengan berbagai jenis orang. Di mana contoh kerjasama di lingkungan sekolah adalah 1. Menjadwalkan dan patuh melaksanakan piket kelas. Manfaatnya, piket ini bermanfaat untuk meningkatkan kerjasama siswa dalam kebersihan. 2. Kerjasama dalam olahraga. Bermanfaat menyiapkan tubuh dilakukan dengan kompak bersama teman. 3. Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Manfaatnya membuat lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan lebih cepat selesai dan lebih ringan. 4. Mematuhi peraturan tata tertib sekolah juga termasuk bentuk kerjasama agar tercipta lingkungan yang tertib. 5. Mendengarkan guru saat menjelaskan materi pelajaran agar tercipta suasana yang damai dan fokus. 6. Bekerja sama menjaga nama baik sekolah dengan tidak mengikuti tawuran, bentrokan, dan lain-lain guna menciptakan keharuman nama sekolah. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, pertanyaan apakah ada?
Oke, ada soalnya tuh. Apakah akibat jika kita tidak menjaga kebersihan di sekolah secara bersama-sama? Banyak kalau kita tidak menjaga kebersihan di sekolah secara bersama-sama. Apa menurut kelompok kalian? Jika siswa tidak bisa menjaga kebersihan sekolah secara bersama-sama, maka lingkungan sekolah menjadi tidak sehat dan dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kerjasama menjaga kebersihan lingkungan sekolah sangatlah penting demi mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat, nyaman, sejuk, dan terhindar dari penyakit. Lingkungan tidak sehat, bagaimana? Jawabannya untuk kelompok yang bertanya tadi, bagaimana? Ada lagi tanggapan? Sudah puas dengan jawabannya? Bagus jawabannya ya? Iya, itulah terapkan nanti di sekolah ya. Demikianlah hasil diskusi kami ucapkan selamat pagi. Oke. Silakan maju, kita lanjutkan ke kelompok 4. Oke, maju ke kelompok 4. Inilah, geser ke sini dah, geser. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang contoh kerjasama di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara dan manfaatnya. Contohnya, 1. Taat membayar pajak. Membayar pajak menjadi salah satu bagian dari bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah. Turut serta menjalankan program pemerintah, termasuk selalu membayar pajak, tidak merusak fasilitas umum. Ikut terjun dalam kegiatan membangun kompak dan rela bekerja sama tanpa memperhatikan perbedaan yang ada. 3. Ikut serta dalam perayaan hari besar. Hari penting biasanya diperingati sebagai momen untuk mengingat akan sebuah tema. Sebagai bentuk kerjasama yang baik, kita harus terlibat atau ikut serta dalam merayakannya. 4. Menaati peraturan. Menaati peraturan merupakan bentuk kerjasama yang bermanfaat menjaga keharmonisan, menciptakan lingkungan yang nyaman dan melatih diri menjadi individu yang beradab. 5. Ikut terlibat dalam pemilihan umum. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara. 4. Kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menciptakan saling mengerti antar sesama untuk menunjuk upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 4. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan teman-teman? Kerjasama tadi dari bangsa dan negara. Kita akan membayar pajak, sudah dijelaskan. Ikut dalam pemilihan umum. Apa lagi? Bagaimana tanggapannya teman-teman? Ada yang mau bertanya? Oke, ada. Mengapa kerjasama di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara penting? Kerjasama di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilakukan dalam membangun hubungan kebangsaan agar terwujud kehidupan yang rukun dan harmonis antara warga negara. Kerjasama merupakan hal yang mempersatukan bangsa Indonesia, mengingat Indonesia terbentuk dari masyarakat dengan berbagai wilayah, adat istiadat, agama, dan juga kebudayaan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan. Itulah hasil presentasi dari kelompok dari kelompok 2 di kelompok 4, yaitu tadi kerjasama di lingkungan sekolah sudah dijelaskan, masyarakat, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Di sekolah, berapalah itu di lingkungan sekolah. Bagaimana tadi bentuk-bentuk kerjasama yang sudah dijelaskan di lingkungan sekolah? Sebagai anak sekolah, ya lakukanlah dengan baik bersama teman-teman sekolah. Itulah pentingnya tadi kerjasama dapat mempermudah pekerjaan kita, dapat mempercepat pekerjaan kita selesai. Terasa lebih ringan bagi kita kalau kita melakukan kerjasama. Itulah materi kita hari ini. Kita membuat kesimpulan
setiap kelompok membuat kesimpulan masing-masing, tulis di buku catatanmu. Satu aja per kelompok, tulis dalam buku catatan. Nanti kita baca selama 5 menit ya. Ibu berikan waktu 5 menit. Oke. Sudah siap? Sudah. Dulu kelompok 1 apa kesimpulannya? Baca dulu yang sudah ditulis. Coba. Sama dikenal dengan gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerja. Iya, kerjasama juga sama itu dengan bergotong royong. Itu kesimpulan dari kelompok 1. Kelompok 2. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat akan melahirkan kehidupan masyarakat yang bersatu dalam kerukunan dan keharmonisan bersama. Iya, kerjasama melahirkan kerukunan. Bagus, itu kesimpulan kelompok 2. Kelompok 3. Kehidupan sosial yang tertib dan tentram hanya dapat dicapai melalui kerjasama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Iya, bagus. Kesimpulannya bagus ya. Kelompok 4. Kerjasama dikenal dengan gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Oke, kelompok 4 juga kerjasama itu sama dengan bentuk gotong royong yang mengerjakan suatu pekerjaan dilakukan secara bersama-sama. Oke, berarti anak-anak sudah paham ya? Bagus kesimpulan yang dibuat oleh anak-anak ibu untuk hari ini. Nah, untuk mengetahui pemahaman anak ibu hari ini, ibu akan membuatkan soal evaluasi dulu. Bagaimana nanti apa anak ibu sudah bisa menjawab pertanyaan yang ibu sudah tuliskan di sini? Dijawab dulu. Apakah anak ibu sudah paham materi hari ini? Kalau sudah bisa menjawab nanti, pasti sudah paham ya. Oke. Ada spirituality ya, dengan ganda. Pilih salah satu jawaban. Oke. Tulis ya, tulis namanya. Tulis nama situ, pilih satu jawaban yang benar. Sudah dapat semua kan? Sudah. Oke, cara pribadi jawab masing-masing, Ibu berikan waktu 3 menit. Kita mudah dipahami? Iya, apa manfaatnya bagi anak ibu setelah mempelajari materi kita hari ini? Apa manfaatnya? Apa aja? Memahami pentingnya kerjasama maupun bekerja sama dengan teman sesekolah. Iya, sudah memahami bentuk-bentuk kerjasama itu. Sudah bisa nanti menerapkan bentuk-bentuk kerjasama di sekolah bersama teman dengan baik tanpa membedakan perbedaan-perbedaan yang ada. Apalagi manfaatnya? Ada lagi? Apa manfaatnya? Saya ibu Siapa? Ya? kerjasama dalam mempermudah pekerjaan. Oke. Berarti senang bekerja sama karena bekerja sama. Oke, dapat mempermudah bekerja. Itulah manfaatnya bagi kita. Itu semua kita pahami agar kita bisa terapkan dengan baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, nanti di lingkungan masyarakat pun kita bisa menyesuaikan bagaimana kerjasama itu dapat kita lakukan untuk mempererat kesatuan dan kesatuan antar sesama manusia. Nah, untuk hari ini sampai di sinilah dulu pelajaran kita. Untuk materi kita berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masih bab 5 ya, tapi pertemuan kedua, yaitu tentang kerjasama dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan serta kerjasama antar sesama umat beragama. Nah, nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya, anak-anak ibu sudah bisa memahami sedikit apa isi tentang materi yang akan kita masuki nanti. Itulah materi kita selanjutnya. Nah, untuk hari ini karena kita sudah diberikan Tuhan kesehatan, sudah kita belajar dengan baik, dengan sehat,
ada baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akhirilah pembelajaran kita dengan berdoa. Nah, ibu lalu yang memimpin doa. Coba ke depan. masing-masing.